Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Selamat kita bersama-sama beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan kita. Kita akan lanjutkan ke pola atau teladan kepemimpinan rohani dalam iman Kristen yang benar yang langsung dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah bahas aspek yang pertama, sangkal diri pikul salib, lalu aspek yang kedua baru kita selesaikan 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu, melayani dalam kerendahan hati. Lalu minggu-minggu kemarin ada pengantar menuju aspek yang ketiga, yaitu mengajar dengan otoritas firman. Ya, ada 2 gambar yang saya gunakan di judul ini. Kita lihat, ini gambaran Yesus sedang mengajar, memberitakan firman di sinagog. Lalu yang sebelah kanan, di hadapan banyak orang, ini adalah gambaran khotbah di atas bukit, ya, Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Nanti kita akan singgung. Langsung saja ke teksnya. Kita akan coba telusuri dalam penggalian kita terhadap firman Tuhan. Mengajar dengan otoritas firman. Langsung kita bacakan ayat utamanya, Matius 7 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sebagaimana barusan saya sampaikan, Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7 adalah khotbah di atas bukit, Sermon on the Mountain. Dan saya sering sampaikan bahwa Matius dalam Injilnya memberitakan Yesus sebagai raja, ya. Makanya diawali dengan silsilah, menyatakan bahwa sungguh Yesus adalah keturunan Abraham, keturunan Daud. Maka ketika menyampaikan khotbah di atas bukit ini, Yesus sedang menyampaikan hukum-hukum kerajaan Allah sebagai raja atau penguasa kerajaan Allah. Jadi raja yang sedang bersabda, kurang lebih seperti itu. Seharusnya bangsa Israel yang berbondong-bondong hadir di kaki bukit saat itu, ya. Dan Yesus memberikan pengajaran yang begitu mendalam kalau jemaat baca Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7. Dan kita tahu di akhir-akhir Matius pasal yang ke-7 ini Yesus memperingatkan tentang keberadaan nabi-nabi palsu, ya. Bahkan diberikan julukan oleh Yesus sebagai serigala berbulu domba. Di pasal yang ke-7 ini, sebelum Yesus mengakhiri khotbah di atas bukit. Jadi setelah menyampaikan hukum-hukum kerajaan Allah dari Matius pasal 5, Yesus mengakhiri dengan hati-hati, apa yang kuajarkan akan datang mereka, utusan iblis tentu saja, yang akan mengajarkan sebaliknya. Dan mungkin kalau jemaat renungkan dalam sesi-sesi pengajaran firman yang sudah kita lalui bertahun-tahun, saya banyak mengutip Matius 5 sampai dengan Matius ke-7 ini. Berbagai pengajaran Yesus tentang berbuat baik yang benar seperti apa, gitu kan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan di akhir berbagai pengajaran itu, Yesus memperingatkan tentang keberadaan serigala berbulu domba. Nah, dari ungkapan yang Yesus pakai, kita sudah menangkap bahwa nabi-nabi palsu ini mengandalkan penampilan yang
baik dipandang gitu secara jasmani. Kelihatan domba. Aduh, domba itu kan lucu ya. Lembut gitu. Sebagian besar mungkin bulunya itu putih bersih gitu. Aduh, kita usap-usap tuh kayaknya menyenangkan gitu. Tapi sebenarnya dia adalah serigala yang siap memangsa. Ya. Di bagian lain Alkitab, Paulus sama menyebut nabi-nabi palsu ini sebagai serigala buas, ganas. Bahkan dalam satu pesan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu tuh seperti kawanan domba diutus ke tengah-tengah serigala. Itu kita gitu, selama hidup di dunia ini. Bagaimana di tengah-tengah serigala, kita sebagai domba-domba Allah bisa mengidentifikasi ini ada yang menyamar seolah-olah bagian dari kita. Domba. Padahal sebenarnya serigala. Nah, makanya tidak mengherankan kalau di Matius pasal 24 ketika Yesus menyampaikan tanda-tanda menjelang kiamat dan kedatangan Yesus yang kedua, tanda utama adalah banyak orang memakai nama dia, nama Yesus, tetapi tujuannya menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi coba jemaat tangkap ini peringatan dari Yesus yang begitu mengasihi kita, begitu tidak menghendaki kita terseret oleh arus penyesatan ini. Jadi di Matius pasal yang ke-7 ini setelah menyampaikan pengajaran tentang kerajaan Allah dari pasal 5, di akhir Yesus menyinggung bahwa serigala berbulu domba ini akan menyampaikan hal-hal yang sebaliknya. Begitu ya. Dan diulang di Matius pasal yang ke-24, mereka memakai nama Yesus. Tapi yang disampaikannya bukan pesan Yesus, tapi penyesatan. Jadi kita harus hati-hati, makanya saya sering kali tekankan bahwa peringatan Yesus kan langsung to the point. Mengarah kepada gereja-gereja palsu, karena mereka menyamar sebagai domba. Gitu kan? Wah, saya domba Allah. Lihat sesama domba gitu. Tapi tujuan mereka menyesatkan. Atau di pasal 24 Matius, mereka memakai nama Yesus. Memakai nama gereja, memakai tanda salib, membawa Alkitab yang sama dengan kita, memakai nama Kristen, gitu kan. Tapi sebenarnya bukan kekristenan yang benar yang mereka sampaikan. Saya suka sampaikan, kalau musuh datang dari luar, kita langsung mengenali, siap siaga untuk bertahan dan melawan, begitu kan. Tetapi kalau musuh dalam selimut, muncul dari dalam, bahkan dari mimbar gereja kita, waduh, Yesus sampai memperingatkan 2 kali. Di Matius saja, pasal 7, pasal 24. Nah konteksnya di Matius pasal yang ke-7, setelah memberikan pengajaran tentang kerajaan sorga, hukum-hukum kerajaan sorga dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7, Yesus mengidentifikasi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini sebagai serigala berbulu domba, dan Yesus memberikan clue kepada kita. Bagaimana mengenali mereka ini? Kalau dari bulunya, Yesus katakan kalau dari penampilan luar, kamu gak akan mengenali. Mereka menyamakan diri dengan kamu. Domba. Tapi bagaimana kamu bisa menelanjangi kedok dombanya lalu bisa melihat dengan jelas bahwa mereka itu serigala. Kita tahu bahwa jemaat di Efesus di Wahyu pasal yang kedua bisa melakukan itu. Kita harus yakin loh sebagai jemaat Tuhan kita memiliki kuasa. Bahkan dikatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Makanya kamu bisa mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah Yesus memberikan clue di pasal yang ke-7 dari Matius ini. Kamu bisa mengenali mereka dari buahnya.
Sebenarnya ini clue yang sangat berharga kalau kita perhatikan baik-baik. Kalau para pemimpin gereja zaman ini menyampaikan lalu menekankannya kepada jemaat. Kamu bisa mengenali mereka. Walaupun mereka bulunya domba. Penampilannya sopan, baik hati, ramah. Apalagi dibalut dengan secara fisik tuh pakaiannya tuh selalu chic kalau tampil gitu kan. Kalau laki-laki jas, selalu rapi lah. Sama perempuan juga. Domba. Lalu bawa Alkitab gitu kan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Mencatut nama Yesus. Tapi kamu sebenarnya bisa mengenali kalau mereka tuh palsu. Sedang memakai kedok untuk berusaha menyesatkan sebanyak mungkin orang. Nah, dari mana mengenali? Dari mana melucuti bulu domba supaya kelihatan serigalanya? Yesus katakan di Matius pasal 7, dari buahnya kamu mengenali mereka. Nah, buah yang harus kita perhatikan untuk mengenali mereka yang Yesus sebut dalam Matius pasal 7 berbicara tentang apa? Lihat buahnya. Apa buahnya di sini? Ajaran. Ingat ya, Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, Yesus memberikan pengajaran di atas bukit. Maka ketika memperingatkan tentang serigala berbulu domba ini, kamu mengenali mereka ya dari ajaran yang diajarkannya. Kalau kamu memperhatikan ajaran yang benar, yang aku sampaikan, yang dituliskan oleh Matius dalam Injilnya, pasal 5 sampai pasal yang ke-7, kalau kamu pelajari, gali, kontekstual dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis, lalu terapkan itu dalam hidupmu sebagai gereja, pasti bisa mengenali serigala berbulu domba ini dari buahnya, dari ajarannya. Karena kamu sudah tahu yang benar. Begitu kan logikanya. Kelihatan kok dari buahnya. Gitu ya. Contoh sederhana. Di pasal yang ke-7 saja saya bahas. Salah satu ajaran yang Yesus sampaikan di Matius pasal yang ke-7 ini adalah tentang jalan yang sempit. Ntar saya buka. Ya. Ini salah satu contoh saja bagaimana serigala berbulu domba ini memutarbalikkan ajaran Yesus. Jadi kalau kita baca Matius 7 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan begini ajaran Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Yesus katakan hidup di dunia itu sebagai orang Kristen yang benar harus ikuti jejak Yesus. Yesus menderita di dunia. Karena dunia memusuhi kebenaran. Maka seharusnya sebagai pengikut Yesus, murid-murid Yesus, kamu mengalami hal yang sama. Begitu ya. Jadi jangan takut menderita demi menyatakan kebenaran. Demi tinggal dalam kebenaran. Yesus mengalami itu, gitu kan? Tapi kalau kita cermati apa yang diajarkan oleh gereja-gereja zaman sekarang, justru lewat khotbah-khotbah motivasional menebarkan pengaruh kepada jemaat untuk mengejar kesenangan di dunia ini. Bahkan gaya pelayanan gereja sekarang kan asik di sana gitu. Memanjakan orang-orang yang hadir ke sana yang mereka sebut sebagai gereja. Dengan berbagai gimmick, dengan berbagai program gereja yang wow dan wah bagi manusia, bagi daging. Ini sudah terbalik gitu.
Nah sebenarnya kalau kita tekun dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, lalu setia menerapkan itu dalam kehidupan kita, progresif ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kita mengenali ajaran yang benar, maka ketika ada gereja atau sekelompok orang mengaku gereja Tuhan, tapi pelayanannya lebih mengajak jemaat untuk masuk ke dalam pintu yang lebar, untuk sama-sama menjalani jalan yang luas. Udah enak nikmati, surga sudah pasti, nikmati hidup di dunia ini. Padahal Yesus katakan, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Saya tahu banyak orang Kristen tuh alergi terhadap realitas ini, kebenaran ini, firman yang Yesus sampaikan. Loh, sebenarnya kita hamba Tuhan hanya menyampaikan firman apa adanya. Hati-hati ketika hidupmu di dunia begitu senang. Hati-hati. Harusnya itu sudah lampu kuning gitu. Karena pengalaman kita saja share. Ketika kita hidup dalam kebenaran, sekuat tenaga bertahan dalam kebenaran, sekuat tenaga tekun setia menyatakan kebenaran, itu penderitaan yang kita harus hadapi gitu. Nah sebenarnya ini kan yang Yesus alami. Kita sudah belajar tentang sangkal diri pikul salib. Memang orang Kristen yang benar ya, yang sudah dilahirkan kembali, di dunia ini mau gak mau harus menderita. Karena dunia dikuasai si jahat. Sistemnya sudah ikut sistemnya iblis. Arusnya ke sana, kita justru harus mengikuti Yesus berjalan ke sana. Pasti sakit. Makanya Yesus katakan terus terang, pintunya sesak, jalannya sempit. Itulah ketika kita menjadi murid Kristus mencoba meneladani dia. Makanya kan gereja sekarang menolak itu. Nah Yesus katakan hati-hati, dari buahnya lah kamu bisa mengetahui. Loh, di Matius 7 Yesus mengajarkan kita justru harus melalui pintu sesak, jalan sempit. Tapi kenapa banyak gereja sekarang justru mengajarkan sebaliknya? Jadi dari situ sebenarnya Yesus sudah memberikan clue untuk mengenali serigala-serigala berbulu domba. Ya. Perhatikan ajaran firman. Makanya saya kalau ketemu orang Kristen tuh mulai belajar. Jangan tunda-tunda lagi, mulai hari ini. Kita nggak tahu kapan kita harus bertemu dengan dia lewat kematian. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Sekarang perang di Timur Tengah sedang menuju ke puncak. Kita tidak tahu apakah ini sudah mengarah ke perang akhir zaman gitu kan. Apakah baru sekedar deru dan kabar-kabar tentang perang mereda lagi seperti kemarin-kemarin. Bagian dari tanda-tanda. Ya. Kalau Rusia yang kita kenali sebagai Magog belum melibatkan diri, ya sebentar mungkin reda lagi gitu kan. Memang manusia tidak akan sembarangan masuk ke dalam perang nuklir. Mikir 2 kali. Karena kalau perang dunia ketiga pecah, habislah semua, nggak ada pemenang sebenarnya. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Alkitab yang sudah kita pelajari. Semua bekerja mengikuti timetable-nya Allah. Apa yang sudah Allah rancangkan pasti jadi. Tapi secara manusia mikir gitu. Putin juga mikir. Cina juga mikir. Sekali meluncurkan rudal nuklir, habis sudah. Semua masih hati-hati, paling tidak sampai hari ini. Tapi sementara kita mencermati ke depan, yang rohaninya kita perhatikan juga enggak gitu. Karena saya perhatikan guru-guru palsu, apalagi yang sudah populer, pengikutnya banyak, gerejanya besar, pun saat-saat ini mengkhotbahkan hal tentang akhir zaman. Nah bagaimana kita mengenali bahwa khotbah atau
pengajaran mereka tentang akhir zaman sesuai dengan pengajaran dari Yesus. Kalau pengajaran dari Yesusnya kita nggak mau tahu. Mulai sekarang belajar. Jadi kalau saya bagi pengalaman pelayanan saya di Cilengsi saja. Saya mau 12 tahun di Cilengsi. Dan saya bisa melihat mereka yang sejak kedatangan saya mulai ambil keputusan, saya mau mulai belajar. Katakanlah 11 tahun sudah lewat. Dengan mereka yang terus mengeraskan hati, yang memutuskan untuk mulai belajar 11 tahun yang lalu, pada saat saya pertama datang ke Cilengsi, saya lihat tuh mereka bertumbuh imannya. Tapi mereka yang mengeraskan hati sudah 11 tahun berlalu, Kristennya masih Kristen katanya. Dan mereka sama sekali buta, tidak bisa mengenali mana serigala berbulu domba. Karena mereka nggak tahu ajaran Yesus. Gitu ya. Bahkan di Matius pasal 24 kita tahu bahwa nabi-nabi palsu ini untuk menjerat manusia masuk ke dalam penyesatan mereka itu memakai mujizat, tanda-tanda ajaib. Dan kita lihat gereja-gereja sekarang justru menggembar-gemborkan ini. Dalam pengalaman kita Pantekosta Karismatik. Ini menjadi barang jualan yang luar biasa. Nanti kita akan singgung lebih jauh dalam materi kita. Jadi dibalik-balik gitu, Yesus sudah memberikan ajaran kerajaan sorga yang benar. Di akhir Yesus peringatkan nih serigala-serigala berbulu domba ini akan membalik-balikan nih ajaran. Nah, saya kasih contoh sederhana tentang pintu sesak, jalan sempit melawan pintu lebar, jalan luas. Sekarang kan orang pengennya kekristenan yang enak. Sehingga worship dalam liturgi gereja yang seharusnya tersungkur menyembah Allah, proskuneo, mereka ubah menjadi, karena ini mereka lebih menyukai pintu yang lebar, jalan yang luas. Gitu. Bukannya tersungkur kepada Allah, menjadi apa? Worshiptainment, hiburan. Dengan lagu baru yang keluar, aduh sebulan berapa buah lagu sekarang. Dengan full band, dengan multimedia yang layarnya bersaing dengan layar bioskop. Lalu lampu di set, remang-remang, menyaingi dugem. Mengapa sih harus seperti itu? Ini karena serigala-serigala berbulu domba berhasil mengajarkan kebalikan dari apa yang diajarkan Yesus. Ya? Worship menjadi worshiptainment. Nanti pray, apa ini? Doa menjadi apa? Semua harus ada unsur entertainment-nya gitu. Kalau anak kita kan edukasi, wajar lah, namanya anak-anak. Supaya pelajaran tersampaikan dalam suasana riang gembira, maka ada yang namanya edutainment. Edukasi tapi disampaikan lewat entertainment. Gak apa-apa, namanya anak-anak. Nah, gereja sekarang kan kumpulan anak-anak semua. Semua harus ada unsur entertainment-nya. Ini ya, jalan yang lebar, pintu yang lebar, jalan yang luas. Lalu pada akhirnya yang namanya gereja jadi apa? Diubah oleh
para serigala berbulu domba ini menjadi apa? Sustainment. Gak beda dengan diskotik, gak beda dengan bioskop. Ya apa ya? Dan saya sudah dalam tahun ini saja saya sudah berbincang dengan mereka yang mengklaim sebagai Kristen, tapi ada di sini gitu. Ketika saya sampaikan bahwa gereja itu harusnya pengajaran ini, mengajarkan hukum-hukum Allah. Lalu dia bilang, waduh berat saya kalau ke gereja harus begitu. Katanya Senin sampai Sabtu saya bekerja, sudah mumet, mikirin pekerjaan. Masa Minggu ke gereja saya harus mikir juga katanya. Makanya pengennya datang ke gereja tuh duduk, nyanyi-nyanyi, goyang-goyang, angkat tangan, nangis-nangis. Waduh, entertainment kayak nonton K-pop gitu. Atau dengar K-pop atau nonton drakor. Kayaknya seperti itu. Nah, Yesus sudah memperingatkan. Nah, kalau kita tidak bertekun dalam pengajaran Yesus, tahu persis gitu. Yang saya sebut minggu-minggu kemarin sebagai discernment, ya, menandai kedewasaan rohani, kemampuan discernment kita nggak pernah dilatih gitu, diperlengkapi, dibangun. Selengkap senjata Allah nggak pernah kita kenakan, nggak tahu kita bahkan nggak punya gitu. Nah, karena discernment-nya ini sudah tingkat tinggi, dewasa, maka jemaat di Efesus dalam Wahyu pasal 2 berhasil menelanjangi rasul-rasul palsu. Dari buahnya. Yesus sudah memberikan clue cara kita mengenali. Makanya murid-murid saya, termasuk istri saya, Bu Gembala, kan sekarang nggak lihat penampilan. Kalau lihat yang naik mimbar atau di YouTube pun berkhotbah gitu, menyampaikan pengajaran firman. Ajarannya langsung. Lihat ajarannya. Saya sudah tahu, saya sudah belajar ajaran yang benar. Tinggal diuji gitu kan. Jadi ini petunjuk yang sangat berharga dari Yesus. Nah, Yesus sampaikan di akhir pengajaran di atas bukit. Tapi yang kita baca tadi, coba ya bandingkan ya. Saya baca lagi. Ini ayat terakhir ini. Jadi mengakhiri khotbah di atas bukit, Matius mencatat dalam Injilnya demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ayat 28 dulu. Takjub. Kalau saya bandingkan dengan orang Kristen zaman sekarang, mendengar serigala-serigala berbulu domba berbicara di mimbar, mereka pun takjub. Jadi kalau orang takjub terhadap perkataan yang disampaikan pengkhotbah, pembicara, tergantunglah hatinya di mana gitu. Kalau hatinya di dunia, ya dia akan takjub terhadap perkataan-perkataan dunia. Nah, kalau hatinya udah agak mengenali yang berbau kerajaan Allah, dia akan takjub di sana. Nah, ini berbicara tentang bangsa Israel, umat pilihan yang dalam kehidupan mereka sudah mengenali firman Tuhan. Kita sudah belajar banyak ya dari perjanjian lama. Hukum-hukum Allah pertama kali turun kepada manusia itu kepada mereka. Maka ketika mereka dikatakan di sini takjub, karena sedikit banyak mereka tahulah Taurat Tuhan itu seperti apa, perjanjian lama itu seperti apa. Mereka hidup di sana. Takjub. Kalau sekarang kan gereja-gereja palsu dengan jemaat-jemaat palsunya, takjub juga gitu. Tapi karena hati mereka dunia, belum dilahirkan kembali, mereka takjub kepada hal-hal duniawi gitu kan. Kan kita sudah baca ayatnya di surat Yohanes kan, tentang nabi-nabi palsu ini. Mereka berbicara tentang hal-hal dunia dan dunia mendengarkan mereka.
Karena kalau yang tampil berbicara tentang hal-hal dunia, kalau orang Kristen yang benar nggak akan mendengarkan. Nah, murid-murid saya kan demikian sekarang. Langsung mengenali ketika ada yang berkhotbah, beda dengan apa yang sudah mereka pelajari, begitu ya. Jadi dikatakan di Matius 7 ayat 28, ini orang banyak takjub. Apakah takjub terhadap perkataan Yesus menunjukkan bahwa mereka menerima dan percaya kepada perkataan itu? Belum tentu. Karena bisa jadi orang-orang yang hadir di sana yang dicatat oleh Matius dalam Injilnya sebagai takjub mendengar pengajaran Yesus, bisa jadi mereka juga yang meneriakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi takjub terhadap perkataan itu harus ada follow up-nya. Nih, saya kasih penjelasan di sini ya. Yang ketiga dulu. Kata takjublah dalam ayat yang ke-28 diperlihatkan oleh orang banyak yang mendengar khotbah Yesus saat itu sebagai respons. Berasal dari kata Yunani ekspleso. Nah, ekspleso ini ada kata ek. Ek ini kan kata depan yang menunjukkan asal, dari luar. Sedangkan pleso memiliki arti membuat seseorang takjub atau kagum. Jadi efek segera yang dirasakan. Jadi mereka merasa takjub, tapi itu karena faktor dari luar gitu. Sekedar mendengar perkataan Yesus indah, lalu karena mereka sedikit banyak mengenal perjanjian lama. Bangsa Israel ya, ini konteksnya bangsa Israel yang mendengar khotbah di bukit ini. Jadi mereka, oh benerlah katanya. Indah ini memang sesuai dengan apa yang kita kenal perjanjian lama ya. Tapi itu hanya pengaruh dari luar yang datang kepada mereka lalu membuat mereka takjub. Itu ekpreso. Sesuatu yang membuat takjub, kagum, tapi itu hanya efek sementara, efek segera gitu. Nah, kalau kita berbicara iman Kristen yang benar, harusnya tidak berhenti di situ. Memang yang berbicara Yesus punya kuasa, punya otoritas. Nanti di ayat 29 dikatakan, mengapa mereka takjub? Ya karena berbeda dengan ahli Taurat mereka. Padahal yang disampaikan mungkin sama. Mereka sudah mengenal perjanjian lama. Ini orang Israel yang kita bicarakan. Tapi kok beda ya cara menyampaikan nih yang satu ini, yang berdiri di atas bukit ini, dengan yang sering kita dengar ahli-ahli Taurat. Di sinagog kita dengar. Ini beda loh. Itu yang membuat takjub. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas yang lain. Dia menyatakan dirinya seperti punya identitas lain dengan pengajar-pengajar kitab suci yang selama ini mereka kenal, ahli Taurat itu. Tapi sekali lagi, ekpreso ini menunjukkan ini faktornya dari luar gitu. Nah, kita nanti bandingkan bahwa orang Kristen yang benar setelah Yesus mati, lalu perjanjian baru sah berjalan, maka umat Kristen yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar itu tidak lagi dari luar faktornya gitu. Tetapi dari dalam. Sehingga dikatakan Taurat itu atau hukum-hukum Allah itu tidak lagi ditulis dalam loh batu, menjadi sesuatu yang eksternal, tetapi dalam loh daging, yaitu hati, ketika kita dilahirkan kembali. Nah, kita mengenali di sini, Alkitab memberikan clue lagi, khususnya Matius dalam Injilnya, bahwa bangsa Israel saat itu adalah bangsa daging, carnal nation. Walaupun secara tradisi mereka mengenal perjanjian lama, hukum-hukum Allah, tetapi itu hanya faktor luar gitu. Makanya kalau kita bahas tentang, melenceng sedikit ya, karena ini prinsipnya sama. Makanya kalau kita bicara tentang persepuluhan misalkan, kan sudah tegas, Alkitab mengatakan itu bagian dari hukum Taurat, dan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena aturan persepuluhan itu sengaja diciptakan
untuk manusia-manusia daging, untuk Israel dalam perjanjian lama. Sifatnya memaksa, faktor dari luar gitu, supaya mereka memberi, setia memberi, tekun memberi, rajin memberi. Dicantumkanlah itu sebagai salah satu hukum. Memang perintah Allah. Tetapi masuk ke dalam perjanjian baru, seharusnya keinginan untuk memberi itu tidak lagi faktor luar, tidak lagi paksaan gitu. Tetapi sudah muncul dari hati baru. Jadi keinginan Allah, kerinduan Allah untuk kita memberi bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, itu sudah Allah tuliskan di hati kita. Bagian dari DNA saat kita dilahirkan kembali. Jadi tidak lagi seperti bangsa Israel. Nah sebenarnya penjelasan tentang persepuluhan itu sudah cukup untuk kita tidak lagi mempraktekkan persepuluhan di zaman perjanjian baru ini. Saya tidak mengerti deh. Ini manusia itu kan kalau ada keinginan kan bikin pembenaran, cari pembenaran. Bahkan gereja Reform pun kita tahu ada yang masih melaksanakan persepuluhan. Entahlah. Padahal begitu eksplisit, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Allah inginnya dalam perjanjian baru, apalagi kita sudah reform, keinginan untuk memberi itu muncul sendiri dari dalam. Sama, mereka takjub terhadap khotbah Yesus, tapi itu espresso, ketakjuban yang dipancing dari luar. Hanya bungkus. Makanya saya katakan tadi bisa jadi sebagian dari mereka termasuk yang berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia. Ya, dari takjubnya. Nah, saya kasih sebagai perbandingan kasus ini yang sering saya bahas. Dari Grafo ke Ido. Kan? Tidak sampai ke Ginosko. Gitu kan? Kalau ini kan sudah menunjuk relasi pribadi dengan Allah. Roh Kudus ada di dalam, maka pengetahuan itu menjadi sesuatu yang internal. Kita mengasihi, kita mencintai firman. Pengetahuan akan kebenaran itu. Tapi kalau baru sampai Edo, baru nyangkut di sini. Wah mungkin kita kuliah sampai doktornya 3. S1, S2, S3, kita lumat. Saya sarjana Kristen. Di depan nama kita DR. Di belakang nama kita MTH. Bahkan ada GMC, GSJ. Wah, saya sudah bingung deh. Pendeta-pendeta sekarang hebat-hebat. Tapi kalau sampai Edo, hati-hati loh. Kalau kita merujuk peringatan Yesus di Matius pasal 7, jangan-jangan mereka serigala berbulu domba. Nah, untuk sampai ke sini kan satu proses di mana kita tersungkur di hadapan Tuhan, mengaminkan pengetahuan firman yang sudah ada di otak kita. Amin, amin. Ikut. Tetapi sudah ada di otak, tapi kita menolak itu. Wah, gak suka saya ini. Wah, gak suka saya ini. Gak akan pernah nyampe ke sini. Nah, takjub di sini saya ingin menyampaikan kepada jemaat, khususnya dalam konteks orang-orang Israel yang saat itu mendengar khotbah di atas bukit, itu sampai di situ kan mereka tidak mengakui yang berbicara di atas bukit itu raja. Mereka menghendaki raja yang datang itu raja secara fisik, secara jasmani, yang akan memimpin perlawanan mereka terhadap penjajah saat itu, Romawi. Sebenarnya mereka ingin itu. Maka ketika mereka tahu bahwa Yesus datang sebagai raja secara rohani dulu, pada kedatangan yang pertama ya, karena pada kedatangan yang kedua baru Yesus datang sebagai raja secara jasmani juga yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Tapi mereka pengennya pada kedatangan yang pertama gitu. Sehingga akhirnya mereka menolak dia.
Jadi kalau di Minggu Palem mereka menyambut kedatangan Yesus, Hosana, Hosana, gitu kan? Dengan apa? Menghamparkan daun-daun palem, bahkan jubah-jubah mereka. Yesus datang menaiki keledai itu. Itu hari Minggu. Tapi nggak sampai 1 minggu, hari Jumatnya mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi kalau yang eksternal itu cuman sebegitu. Tidak mengubahkan dalamannya kita. Nah, coba jemaat renungkan. Karena Yesus sudah memberikan peringatan ya, serigala berbulu domba itu membalikan ajaran Yesus. Yang Yesus ajarkan A, dia justru mengajarkan minus A. Kebalikannya. Yesus mengajarkan pilih pintu yang sesak, jalan yang sempit. Mereka mengajarkan kebalikannya. Pintu yang lebar, jalan yang luas. Hati-hati. Gitu. Dalam perjanjian baru dengan jelas Alkitab mengajarkan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, termasuk persepuluhan. Justru masih ada gereja yang, pemasukan utama nih. Daniel ini gimana? Tanpa persepuluhan kita nggak akan hidup. Puji Tuhan kita hidup ya, kita dari mana? Allah pelihara. Dibalik-balik gitu. Dan masalahnya, mereka menyampaikan ajaran yang kebalikan dari ajaran Kristus ini pakai bulu domba. Aduh, penampilannya. Sampai kita tuh betah lihat dia berjam-jam di mimbar. Kalau bisa jangan turun deh, udah di sana terus 3 hari. Yuk, pembicara-pembicara sekarang dengan penampilannya yang kalahlah saya jauh. Mulai dari penampilan fisik, fasih lidah, humor, ilustrasi. Mantap-mantap sekarang. Tapi mereka yang datang, mereka yang berkumpul dalam ruangan, dalam gedung yang mereka katakan gereja, memang nyari yang seperti itu. Tidak mencari pengajaran Yesus. Makanya mereka tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengenali serigala dan serigala berbulu domba ini. Jangankan menelanjangi gitu, seperti jemaat di Efesus. Jadi itu ya ayat yang ke-28 dari Matius pasal 7. Takjub memang. Di satu sisi menunjukkan bahwa memang beda nih otoritas yang dimiliki Yesus dengan ahli Taurat mereka. Tapi di sisi lain, bagi orang banyak saat itu, orang Israel, rasa takjubnya sekedar rasa takjub dari luar, espresso. Nah, ayat 29 sekarang. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ini penjelasannya. Ya. Sebagai orang berkuasa, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis as one having authority. Nah, kata authority ini atau berkuasa ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata Yunani exousia. Nah, menarik kalau kita belajar tentang kata exousia ini. Karena kan kata kuasa dalam perjanjian baru selain kata exousia, di bagian lain dipakai juga kata dunamis. Ini paling disenangi. Pengalaman saya di Pantai Kosta ini lebih disenangi, difavoritkan daripada exousia. Dari kata inilah muncul kata dinamit. Dynamite. Gitu kan, peledak itu. Ini lebih disukai daripada exousia. Coba kita lihat exousia. Ini memiliki pengertian dua sisi gitu, kita bisa melihat. Dari sisi subjektif, nah sebenarnya kalau kita baca otoritas atau kuasa, itu biasanya orang menariknya sebagai satu arti gitu. Sama saja sebenarnya. Tapi kalau kita telaah, kalau kita teliti lebih dalam, sebenarnya ini menunjukkan satu kata yang memiliki pengertian
sebenarnya berbeda gitu. Saya kasih keterangan di sini ya. Saya ambil dari kamusnya Strong. Secara subjektif berarti kemampuan atau kekuatan, dalam bahasa Inggris ability. Ilmu yang kita miliki di dalam kita, skill yang kita miliki di dalam kita. Itu secara subjektif. Artinya tergantung orangnya, tiap orang berbeda. Tetapi bisa juga dipandang dari sisi objektif. Itu memiliki arti kuasa atau wewenang. Dalam bahasa Inggris authority, otoritas. Right, hak atau privilege, hak istimewa, liberty, kebebasan, atau will, kehendak. Ini beda ya. Saya kasih gambaran seperti ini. Pakai contoh yang lagi ramai dibahas saja di media. Kan karena kasus seorang penerima beasiswa LPDP, lalu menyatakan di medsos bahwa dia bangga anaknya katanya berhasil masuk menjadi warga negara asing, Inggris lah. Lalu ini memunculkan polemik yang berkepanjangan, yang luas di Indonesia karena mayoritas orang Indonesia merasa tersinggung ketika ibu ini berkata, cukup aku saja jadi WNI, anakku jangan. Gitu. Jadi seolah-olah merendahkan kebangsaan kita Indonesia. Nah, lalu jadi panjanglah kemana-mana kasus ini. Bahkan oleh LPDP sendiri diekspos informasi bahwa ada sejumlah penerima beasiswa ini beasiswa bukan dari swasta, dari negara, artinya uang rakyat, dari pajak yang dipungut dari rakyat. Nah, LPDP mengekspos informasi bahwa ada sejumlah penerima beasiswa LPDP setelah lulus studinya tidak balik ke Indonesia. Jadi memilih bekerja di luar. Begitu ya. Nah, ini ditanggapi oleh hasil studi, hasil survei yang menyatakan bahwa mereka tuh mengapa memilih mencari kerja di luar negeri, nggak balik ke Indonesia, karena kan harusnya, karena yang membiayai rakyat Indonesia, maka ilmu ini akan saya pakai untuk mengabdi kepada Indonesia, begitu kan? Bekerja di Indonesia. Tetapi mereka memilih justru bekerja di luar negeri. Nah, sebenarnya bukan salah mereka sepenuhnya menurut studi ini. Karena hasil lulusan luar negeri ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia katanya overqualified. Jadi kalau ada perusahaan yang mau menampung mereka, bingung mereka. Ditempatkan di sini, tapi sebenarnya kemampuannya di sini. Jadi kalau dalam struktur piramid dunia kan, perusahaan-perusahaan menetapkan struktur piramid kan. Itulah di perusahaan gitu. Jadi lulusan-lulusan luar negeri ini kalau secara kemampuan ini ya, pengertian dari eksosia yang pertama yang secara subjektif, ability. Mereka sebenarnya harusnya udah di sini gitu dalam level manajemen perusahaan piramid. Tapi nggak mungkin kalau bekerja di perusahaan dalam negeri yang ada di Indonesia, nggak mungkin kita tempatkan mereka di sini. Paling kita bisa tempatkan di sini gitu. Nah, untuk posisi di sini mereka tuh overqualified, sayang gitu. Dan orangnya sendiri mungkin nggak mau. Harusnya saya dapat gaji segini, cuma segini kalau bekerja di Indonesia. Maka dengan alasan itu mereka memilih kerja di luar negeri. Gitu ya. Penjelasannya kurang lebih. Jadi secara subjektif eksosia ini memiliki arti kemampuan, kekuatan, ability. Satu skill atau kabisa yang ada dalam diri kita. Tiap orang berbeda. Tetapi untuk kasus para lulusan luar negeri ini, kalau dia bekerja di Indonesia, dia tidak bisa menunjukkan kemampuan itu. Padahal ada dalam dirinya. Nah, kemampuan, kekuatan, ability itu. Tapi secara objektif, kan, hak, privilege, keleluasaan untuk mengekspresikan, untuk mengkaryakan pengetahuan dan skill mereka, ya mereka kalau cuma ditempatkan di sini, sementara kemampuan mereka di sini, ya nggak bisa lah, ini otoritas gitu.
Jadi secara subjektif eksosia, kalau ditilik dari kata eksosia, mereka memiliki. Tapi secara objektif, itu situasi dan kondisi yang ada, konteks yang ada di mana mereka berada, mereka nggak bisa menunjukkan itu. Itu eksosia ya. Nah kalau kita baca lagi ayat ke-29, sebab ia Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah ahli-ahli Taurat ini bisa jadi secara pengetahuan memiliki hukum-hukum kerajaan Allah lewat perjanjian lama yang mereka punya. Gitu. Tetapi dilihat dari hati mereka yang belum diubahkan, masih duniawi gitu kan? Kita mendapat gambaran orang-orang Farisi ahli Taurat yang mengklaim kepemimpinan rohani bangsa Yahudi, zamannya Yesus kan orang-orang seperti itu. Lalu munafik, menerapkan kepada orang banyak di bawah berat, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Begitu kan gambarannya. Jadi mereka mungkin secara pengetahuan punya gitu. Tapi kenapa orang banyak yang saat itu mendengar khotbah di atas bukit menangkap Yesus kok berbeda, takjub karena Yesus itu memiliki keduanya. Jadi pemahaman eksosia secara objektif juga secara subjektif ada. Jadi Yesus itu yang paling puncak pun mungkin Yesus di sini. Dia yang punya. Itu ya gambaran eksosia. Terus saya kasih tambahan di sini perbandingan ada dan bisa gitu. Katakanlah kita jadi pejabat di satu organisasi. Lalu karena jabatan kita di sana, kita bisa memegang uang banyak, katakanlah bendahara. Ada kan? Uang ada. Tapi apakah dengan uang yang ada, yang kita pegang itu, lalu kita keluar, lihat mobil baru beli, lihat HP model baru beli. Bisa nggak? Nggak bisa, karena itu bukan milik kita. Nangkep jemaat? Bedanya ada dan bisa. Sama kan seperti lulusan luar negeri tadi. Ada kemampuan, lulusan luar negeri hebat-hebat. Tapi kalau masuk di perusahaan di Indonesia, dia cuma ditempatkan di sini, dia nggak bisa mengkaryakan ilmunya. Dan dia dapat gaji pun nggak sesuai dengan yang seharusnya dia dapatkan. Makanya dia memilih kerja di luar negeri. Kalau di luar negeri mungkin dia ditempatkan di sini. Dalam struktur perusahaan gitu. Dia bisa mengabdikan ilmunya sepenuhnya, dia mendapat bayaran selayaknya. Gitu. Atau untuk kasus ahli-ahli Taurat ini, mereka mungkin ilmu tahu, perjanjian lama mereka tahu, kerjaannya belajar. Tapi ketika menyampaikan kepada umat, ini loh, kayaknya nggak bisa mereka. Ya karena mereka munafik, mengajarkan kepada orang harus begini, harus begitu. Mereka sendiri nggak melakukan gitu. Ada tapi nggak bisa. Gitu. Nah berbeda ketika kita bicara tentang Yesus. Ada dan bisa. Karena dialah Sang Firman, dialah Allah. Siapa yang bisa menghalangi dia menyatakan siapa dirinya? Maka ketika dia berkhotbah di atas bukit, dia hanya cukup menampilkan ini loh saya. Tulus, penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Lalu menyampaikan apa adanya, apa yang saya sampaikan, itulah yang saya perbuat gitu kan. Nggak ada yang menjadi halangan. Jadi bagi Yesus, ada dan bisa ada dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nangkep jemaat. Makanya ketika saya memutuskan menjadi pengajar firman, saya memilih pelayanan pengajaran, saya tahu berat. Karena Alkitab sendiri menyatakan syarat-syaratnya kan cakap mengajar dan sebagainya. Jadi sehari-hari waktu saya banyak dihabiskan belajar. Ibu gembala tahu istri saya. Berat gitu. Tapi seberapa pun tekun giat saya belajar,
Saya tahu saya tidak akan pernah bisa menyamai Yesus yang dikatakan di sini sebagai orang yang berkuasa. Tidak akan pernah bisa. Katakan secara pengetahuan saya bisa mencapai tinggi gitu. Oh, tiap hari belajar, banyak buku saya baca, Alkitab saya geluti setiap hari, nggak pernah lepas gitu. Bisa lah. Tapi kan menyampaikan firman dibutuhkan lebih dari itu. Nah, Yesus punya semuanya. Makanya ketika saya memutuskan untuk menjadi pengajar firman, saya tahu secara jasmani, secara manusia, saya harus sangka diri, pikul salib di sana dalam arti mau belajar gitu kan. Mau menyingkirkan kesenangan-kesenangan saya yang dulu saya senang gitu. Dulu saya senang nonton bola. Kalau ada pertandingan bola di televisi itu saya tonton dari awal sampai akhir. Minimal berapa jam itu? Pertandingannya aja 2 kali 45 menit, 1 jam setengah. Belum iklan, belum apa gitu kan, 2 jam lah habis. Wah, saya tongkrongin, apalagi lagi masanya Piala Dunia. Wah, jam 2 malam juga saya tunggu, saya tongkrongin sampai selesai. Bahkan 2 pertandingan beruntun, berarti 4 jam saya tongkrongin. Tetapi setelah saya memutuskan untuk menjadi pengajar firman, itu harus saya singkirkan. Dan banyak hal lain harus saya singkirkan. Demi bergelut belajar firman. Nah, nanti saya tampil di depan orang mengajar. Ajarannya salah. Waduh, berapa ini risikonya, gitu ya. Ada secara manusia saya harus sangkal diri pikul salib di sana. Tapi kebutuhan saya untuk bisa mengajar firman, melakukan pelayanan pengajaran ini lebih dari itu. Ada sesuatu yang Yesus miliki, saya nggak miliki gitu. Nanti ujung-ujungnya seperti ahli Taurat. Nah, mereka pintar-pintar ahli Taurat ini. Tapi ketika mereka berbicara dibandingkan dengan Yesus berbicara, halayak ramai tahu beda. Nah, saya perlu itu ketika saya menjalankan pelayanan pengajaran. Solusinya gimana? Karena seperti saya katakan, sekarang banyak pendeta pintar. Tapi kenapa ajarannya salah gitu? Kenapa justru ajarannya menyimpang? Kenapa kuliah sampai S3, doktor, tapi kok senang menyampaikan firman yang cuman korek-korek permukaan gitu? Gak berani menusuk, menggali sampai kedalaman. Ya, sehat sistematis lah dalam bahasa saya. Kenapa? Ada satu hal yang kita perlukan yang kita gak akan punya. Yang Yesus punya, dinyatakan dalam ayat ini. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, saya perlu dalam posisi saya sebagai gembala, pemimpin rohani. Saya perlu ketika saya menyampaikan firman, mengajar, saya mengajar seperti Yesus sebagai orang yang berkuasa. Sayangnya, saya cuma makhluk ciptaan, saya bukan Yesus. Solusinya apa? Coba saya tanya jemaat dulu. Kita pernah bahas ya di surat 1 Korintus pasal yang kedua tentang hikmat ilahi. Caranya apa? Ya, saya harus dilahirkan kembali. Supaya saya memiliki kuasa yang sama seperti Yesus ketika berkhotbah, ketika mengajar, saya harus dilahirkan kembali. Supaya roh yang ada pada Yesus juga ada pada saya. Nangkep jemaat. Nah, jemaat kan sudah tahu secara pendidikan formal, akademis. Saya bukan siapa-siapa, S1 saja saya nggak punya. Jadi semua otodidak, saya belajar sendiri. Makanya saya mengklaim John MacArthur, R.C. Sproul, John Piper sebagai guru saya. Dari pengajaran mereka lah saya belajar teologi, reform khususnya ya. Saya pernah kuliah tapi nggak selesai S1 juga. Tapi saya berpikirnya seperti itu. Kalau saya sudah dilahirkan kembali, lalu saya memiliki Roh Kudus di dalam diri saya yang kita peroleh saat kelahiran kembali, maka saya bisa ketika berdiri di mimbar, ketika mengajar orang, saya mengajar sebagai orang yang punya kuasa. Jemaat mengaminkan gak ini? Makanya saya selalu berkata kepada jemaat,
Ayo, khususnya orang tua yang memiliki kewajiban nanti mengajar anak-anaknya. Suami yang punya kewajiban mengajar istri dan anak-anaknya sebagai imam ya. Jangan terhalang, terbentur oleh hal-hal yang duniawi gitu. Yesus sendiri dalam doanya berkata kepada Bapa, syukurlah. Hikmat ilahi, hal-hal rohani itu dibukakan kepada anak-anak kecil. Tidak kepada orang-orang besar, yang pintar, yang kaya, yang hebat. Tapi justru kepada mereka yang lemah, yang bodoh. Harusnya kita lebih mengandalkan kuasa yang dari Yesus lewat Roh Kudus tentunya yang kita peroleh lewat kelahiran kembali daripada segala hal-hal yang duniawi. Maka kita akan memiliki kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Nah, saya melenceng dulu ke satu ayat. Sebenarnya ini akan saya sampaikan di slide berikutnya, tapi relevan dengan apa yang barusan saya sampaikan. Coba ya. Di slide berikutnya nanti kita akan membuka. Coba saya ajak jemaat sama-sama buka ayat ini. Ini ya. Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Coba saya ajak jemaat buka. Saya akan bacakan di sini. Yohanes 14 ayat 12 13. Matius 14 ayat 12-13 sudah? Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lalu Roh Kudus turun, begitu kan? Ayat 13. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Saya ulangi satu kalimat di ayat yang ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, nah percaya di sini kan maksudnya masuk ke dalam iman Kristen yang benar, dilahirkan kembali lalu punya Roh Kudus. Begitu ya, saya ulang. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau dicatat dalam Matius pasal yang ke-7 ketika Yesus berkhotbah, orang banyak yang mendengarkan takjub dengan pengajaran Yesus. Yesus katakan, kamu akan sama bisa melakukan itu, bahkan lebih besar. Kalau kuasa yang aku punya ada pada kamu. Tapi kamu harus dilahirkan kembali. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Jadi roh yang ada dalam diri Yesus ketika Yesus berkhotbah di atas bukit membuat yang mendengarnya takjub, itu kamu akan melakukan hal yang sama. Nangkep jemaat. Maka ketika saya memutuskan untuk menjalani pelayanan pengajaran firman, sementara secara akademis saya tidak ada bekal. Maksudnya langsung minder gitu lihat, yang tampil di YouTube doktor lagi, MTH lagi, doktor lagi. Nah, saya nggak punya, S1 saja nggak punya, saya bilang. Es batu saja nggak punya di rumah. Lalu bagaimana? Nah, saya mau sampaikan ini kepada jemaat. Sekali lagi kita tuh dalam panggilan iman Kristen yang benar, satu saat akan menjadi imam. Dimanapun Tuhan tempatkan kita dalam kehidupan kita. Paling tidak sebagai orang tua ada kewajiban di sana. Sebagai imam mengajar anggota keluarganya. Suami, istri dan anak-anak. Istri, anaknya. Ada gitu. Kita harus punya kuasa yang dimiliki Yesus. Sehingga ketika kita mengajar, nih suami ya. Ketika saya mengajar istri dan anak saya mendengarkan perkataan saya, takjub kepada pengajaran saya. Karena saya memiliki kuasa yang dimiliki Yesus. Sama ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Walaupun saya cuma tukang ojek. Jangankan S1, S2, S3, doktor, MTH, enggak. Percaya loh. Kan janji Yesus di ayat yang ke-13, apapun yang kamu minta
Dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan, beri saya kemampuan mengajar. Tuhan, beri saya tidak saja pengetahuan firman, dan saya akan sangkal diri pikul salib. Mulai sekarang saya tidak akan main game lagi. Mulai sekarang saya tidak akan judi online lagi. Mulai sekarang saya tidak akan medsosan melulu lagi. Mulai sekarang saya tidak akan nonton lagi. Saya akan belajar. Kalau perlu dari nol, Tuhan. Ya, tapi tidak cuma itu, Tuhan, beri saya kuasa Tuhan supaya ketika saya nanti mengajar, ini istri dan anak saya saja, Tuhan. Karena saya imam, suami. Mereka takjub, mereka mau mendengar. Nangkep jemaat? Minta saja. Kalau kamu percaya, kalau kamu sudah masuk iman Kristen yang benar, aku berikan, aku lakukan. Dan kamu akan melakukan apa yang aku lakukan. Perhatikan baik-baik kembali ke ayat yang ke-12. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang aku lakukan. Bukan berarti kita bisa melebihi Yesus. Tapi coba bayangkan. Saya beri gambarannya. Jangan sampai jemaat salah tafsir ketika Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wah, saya bisa melebihi Yesus? Bukan. Maksudnya bukan seperti itu. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, ya, orang banyak mendengarkan. Ini orang Israel nih. Yesus kan terbatas dalam sosok dia sebagai manusia. Dia ada dalam wujud manusia, dalam daging. Maka dengan kuasa yang dimilikinya, roh yang ada padanya, dia cuma bisa mengajar sekumpulan orang di daerah sana Israel. Dalam konteks khotbah di atas bukit, ya yang berkumpul di kaki bukit. Tetapi kalau roh atau kuasa yang ada pada Yesus ada pada diri kita zaman sekarang, ya. Ini hamba-hamba Tuhan yang benar yang sudah dilahirkan kembali. Di seluruh dunia. Impartasi, semua sudah dilahirkan kembali, semua sudah memiliki Roh Kudus. Maka jangkauan pelayanannya, katakanlah yang satu di Afrika, yang satu di Asia, yang satu di Amerika. Otomatis jangkauan pelayanan yang bisa dicapai oleh 3 orang ini dengan kuasa yang sama yang dimiliki Yesus lebih besar. Nangkep jemaat? Jadi bukan kuasa yang dimiliki lebih besar dari Yesus, itu kan tidak mungkin. Tapi dengan keberadaan kita, gerejanya di seluruh bumi, sementara masing-masing hamba Tuhannya sudah dilahirkan kembali. Leader yang benar, sudah sangka diri pikul salib. Melayani dalam kerendahan hati, rela, siap, gitu kan. Maka ketika mereka mengajar, itu jangkauannya lebih luas. Itu yang Yesus maksudkan di sini. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Jangkauannya lebih besar. Makanya Yesus harus mati, dikubur, bangkit, naik surga supaya Roh Kudus diutus. Nah, lewat Roh Kudus yang bisa masuk ke dalam banyak orang yang sudah dilahirkan kembali, mereka bisa mengajar dengan otoritas yang dimiliki. Nah, harusnya zaman gereja itu kita melihat zaman di mana pengajaran, di mana ajaran Yesus meluas gitu. Bangkit orang-orang yang berani menentang arus dunia gitu. Makin hebat gitu. Kita banyak teman, aduh kita menentang dunia nih, menderita, sakit. Secara ekonomi kita porak-poranda. Apa bahasanya kalau bahasa Sunda? Kemarin suka kita perkatakan. Aduh secara finansial, secara ekonomi udahlah belangsakan kita. Karena kita berani melawan arus dunia gitu, melayani beda gitu. Nah, alangkah indahnya kalau kita punya banyak teman. Seperti yang Yesus inginkan. Jadi lebih besar gitu. Nah sayangnya dalam pengalaman kita susah kita cari teman. Kita seolah-olah sendiri. Tapi seharusnya kalau pemimpin-pemimpin atau leader-leader gereja ini sama dengan kita, memiliki kuasa yang sama dengan Yesus. Berani sangka diri pikul salib,
rela melayani dalam kerendahan hati, lalu mengajar dengan kuasa yang sama dengan yang Yesus punya. Yesus katakan bisa melakukan hal yang lebih besar, jangkauannya lebih luas. Sayangnya, kalau kami mau bersaksi dari pengalaman kami, di Cilengsi saja kita cari teman yang sehati susahnya minta. Seolah-olah kita berjuang sendiri. Tentu saja kita tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan bersama kita. Maksudnya secara horizontal. Bisa. Nah sekarang saya tanya. Menutup khotbah sekarang ya. Kita lanjutkan minggu depan. Kira-kira kenapa? Kita susah cari teman. Sehingga apa yang Yesus rindukan lebih besar. Pengajaran ya. Jangkauannya lebih luas. Tapi itu paling tidak dalam pengalaman kita pelayanan di Cilengsi. Kenapa coba? Yaitu yang Yesus peringatkan. Serigala berbulu domba. Ternyata mereka sudah bekerja lebih dulu, khususnya lewat tradisi Pantekosta karismatik kalau di kita. Menerapkan mencuci otak orang Kristen dalam tanda kutip, sehingga mereka begitu alergi dengan pengajaran firman. Mereka lebih memilih pintu yang lebar, jalannya yang luas. Padahal Yesus katakan itu menuju kebinasaan. Jadi rupanya serigala-serigala berbulu domba ini telah bekerja lebih dulu dengan begitu giat. Sehingga yang namanya orang Kristen sekarang, apa yang kita lihat sekarang? Sehingga kami khususnya boleh bersaksi. Waduh, sepi peminat nih, gak ada teman lagi. Sama-sama pendeta yang mau mengajar gitu, menyampaikan firman apa adanya, walaupun itu akan menyinggung banyak orang Kristen. Tapi itu firman Tuhan. Jadi kita melihat apa yang menjadi kerinduan Yesus. Misi, yang sebenarnya misi ini tergenapi kan. Apa yang dikatakan Tuhan pasti tergenapi. Tetapi saya memberikan contoh kesaksian kami di Cilengsi, susah. Cari teman-teman yang sehati. Ya. Jadi ini pelajaran kita sebelum kita lihat bahwa tentang teladan atau aspek kepemimpinan yang ketiga, mengajar dengan otoritas firman, Yesus sudah meneladankan. Dan kita baru ambil satu contoh. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, Matius 5 sampai Matius 7. Dan sebenarnya Yesus menginginkan leader-leader yang muncul kemudian dalam gerejanya, itu orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, memiliki Roh Kudus sehingga memiliki kuasa yang dia miliki. Sehingga akan mengajarkan kepada orang Kristen, kamu hati-hati, jangan memilih pintu yang lebar, jalan yang luas, itu binasa. Pilihlah pintu yang sesat, jalan yang sempit. Ya, pilih yang sebaliknya. Itu yang Yesus ajarkan. Dan saya mau bersaksi, mencari rekan sekerja pendeta yang mindsetnya sama sesuai dengan firman Tuhan, itu sampai hari ini kami belum menemukan. Jadi ada satu rasa sedih yang luar biasa gitu dalam hati kami. Tapi tidak mengapa, kami akan terus berjalan dalam visi dan misi kami, karena kami percaya Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Tapi sekali lagi, dalam pembuka materi kita ke aspek yang ketiga dari kepemimpinan, yaitu mengajar dengan otoritas firman, Yesus sudah memberikan teladan. Nah seharusnya kita mengikuti teladan itu, tapi susah. Ya, susah. Satu-satunya cara harus dilahirkan kembali. Jadi di satu sisi saya memberikan satu dorongan kepada jemaat, dimanapun posisi kita. Kita akan belajar nanti di sesi-sesi lanjutan materi ini, bahwa tugas untuk mengajar itu tugas kepada kita semua. Tentu saja harus ikut tatanan ilahi, ya, seperti tadi keimaman.
Kalau di gereja lokal dan di keluarga ada laki-laki, ada suami. Jadi di gereja lokal tuh Paulus katakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memegang otoritas. Itu tatanan ilahi, kita harus turuti. Tapi tetap perempuan punya peluang, punya tempat, punya saat di mana dia harus mengajar. Oke, saya tutup sesi minggu pagi ini dengan kesaksian tadi yang sebenarnya entahlah mau menangkap sebagai jeritan kerinduan saya yang meneruskan kerinduan Yesus. Akan ada banyak orang gitu yang memiliki kuasa ketika mengajar karena memiliki kuasa Yesus di dalam dirinya. Dan seperti saya sampaikan tadi, khusus di Cileungsi saja 11 tahun menjelang 12 tahun saya mencoba menyari satu pribadi yang sehati dengan saya, dan saya baru menemukan satu orang, istri saya gitu. Jadi kerinduan saya itu ayo gitu, para leader-leader gereja sekarang mau sampai kapan gitu visi misinya salah. Dan dengan materi pelajaran ini mudah-mudahan kita semua tercerahkan oleh Roh Kudus, lalu kita mengakui kesalahan yang kita lakukan lalu berbalik dari itu, dan Yesus menanti-nantikan gitu. Yesus siap melakukan, Yesus siap memberi apa yang kita minta yang rohani ya, untuk menjadikan kita pengajar firman yang berkuasa, bukan malah menjadi serigala-serigala berbulu domba ya. Jadi ini saya sampaikan di akhir sesi minggu ini sebagai satu kerinduan, sebagai panggilan pertobatan bagi mereka yang mengklaim leader-leader gereja tetapi justru mengajarkan jemaatnya untuk memilih pintu yang lebar, jalan yang luas ya. Itu berlawanan dengan ajaran Yesus. Nah, dengan ini saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat-berkat luar biasa dari perjamuan kudus sebentar. Terima kasih Tuhan. Haleluya.